Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami teman-teman. Saya Atar. Dan saya Moreno. Senang sekali bisa berkumpul dan berbincang lagi di episode kali ini. Topik yang kita bahas kali ini tak kalah menarik dari sebelumnya. Tepat sekali. Hari ini kita akan membahas tentang dakwah dan peran masjid. Ini adalah topik yang sangat penting karena masjid memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Setuju. Masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan pastinya dakwah. Jadi, mari kita mulai. Moreno, ketika mendengar kata masjid, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Saya pikir itu adalah tempat suci untuk beribadah, terutama sholat berjamaah. Namun, jika kita pikirkan lebih dalam, masjid juga memiliki makna yang lebih luas, bukan Atar? Tepat sekali. Sejarah menunjukkan bahwa sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid sudah berfungsi sebagai pusat dakwah. Contohnya Masjid Nabawi. Di sana Rasulullah tidak hanya melaksanakan sholat, tetapi juga mengajarkan ajaran Islam, memimpin musyawarah dan menerima tamu dari berbagai suku. Jadi, masjid itu benar-benar multifungsi ya? Seolah menjadi pusat kegiatan bagi seluruh umat. Persis, hingga saat ini, masjid tetap menjadi tempat strategis untuk menyampaikan ajaran Islam, seperti ceramah, kajian rutin, hingga program-program sosial. Menarik. Tapi, apakah masjid masih bisa diandalkan sebagai pusat dakwah yang efektif di era sekarang? Tentu saja, kini masjid justru memiliki banyak peluang baru, seperti memanfaatkan teknologi untuk berdakwah, misalnya dengan melakukan streaming kajian atau membuat konten dakwah di media sosial. Wow, itu sangat keren. Dengan cara ini, pesan dakwah bisa menjangkau lebih banyak orang, bahkan mereka yang tidak sempat datang ke masjid. Namun, Atar, kita tahu bahwa tidak semua hal berjalan mulus. Menurutmu, apa tantangan terbesar dalam dakwah di masjid? Salah satu tantangan terbesar adalah menarik minat generasi muda. Banyak anak muda yang merasa bahwa masjid kurang relevan atau bahkan kegiatan di dalamnya terasa membosankan. Benar, terutama di zaman sekarang yang penuh dengan distraksi seperti media sosial, permainan, dan berbagai hiburan lainnya. Namun, tantangan ini bisa menjadi peluang jika masjid dapat berinovasi menciptakan program-program yang menarik bagi anak muda. Pasti mereka akan tertarik untuk berpartisipasi. Misalnya, program seperti apa yang kau maksud, Atar? Misalnya, mengadakan diskusi santai mengenai isu-isu terkini, pelatihan keterampilan seperti desain grafis atau pengeditan video, hingga kegiatan olahraga bersama. Wah, itu sangat menarik. Jadi, masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga bisa menjadi tempat yang menyenangkan dan mendidik. Betul. Selain itu, dakwah di masjid juga dapat relevan dengan isu-isu sehari-hari seperti kesehatan mental, lingkungan, atau parenting. Jadi, dakwah itu fleksibel selama tetap sesuai dengan kebutuhan umat. Atar, apakah kamu punya cerita inspiratif mengenai masjid yang berhasil menghidupkan kembali di aktivitas dakwahnya? Tentu, Moreno, di salah satu kota kecil terdapat masjid yang dulunya sangat sepi. Namun, setelah mereka meluncurkan program untuk anak muda seperti kelas fotografi dan kajian interaktif, masjid tersebut kembali ramai dikunjungi. Wah, itu luar biasa. Jadi kuncinya adalah kreativitas ya, Atar? Ya, betul Moreno. Dakwah tidak harus kaku. Yang paling penting adalah pesan yang disampaikan dapat menyentuh hati para jemaah. Setuju sekali. Bagi teman-teman yang sedang mendengarkan, mari kita mulai berkontribusi. Ayo, aktif dalam kegiatan masjid atau bahkan membantu menciptakan program-program baru yang relevan. Benar, ingat, masjid adalah milik kita bersama. Jika bukan kita yang memakmurkan, lalu siapa lagi? Jadi, kesimpulannya, masjid memiliki peran yang sangat besar dalam dakwah, baik pada masa Rasulullah maupun di era modern ini.
Memang ada tantangan, tetapi jika kita kreatif, masjid bisa menjadi tempat yang menyenangkan dan bermanfaat. Persis. Mari kita ramaikan masjid dan menjadikan dakwah bagian dari kehidupan kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk membagikannya kepada teman-teman kalian. Sekian yang kami bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi ini nih, bentar, ada namanya, aku screenshot ke kamu ya. Tes 1 ya. Stop. Ya, tes 1, 2, 3. Sama. Uji coba pertama dalam record. Apakah kedengaran atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi Bentar. wabarakatuh. Kita ulang lagi. Gue belum siap. Oke. Yuk. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Tuh, bentar. Ini kayaknya dialognya salah. Itu dialognya salah. Oh, dialognya ya? Ya udah gini aja. Sosial, pendidikan, dan pastinya dakwah. Aduh, tadi ngomongnya Pak Baliut nih. Ulang lagi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kami teman-teman, ulang lagi. Oh, tar itu kayaknya ada suara gua ngomong tar itu gimana? Bentar, ini Tadi kayaknya... gua kayak ada yang ngomong itu ya. Ya udah, gua mulai ya. Stop. Jadi, masjid itu benar-benar multifungsi ya? Seolah menjadi pusat kegiatan bagi seluruh umat. So, coba itu di setel dulu, itu kita ada yang perlu diulang lagi nggak itu videonya? Di sini tadi. Kan durasinya itu kan 15 menit kan, Mor, kata dosennya. Ini Ya. Jadi durasinya baru 8 menit ini durasinya. Adalah milik kita bersama. Jika bukan kita yang memakmurkan, lalu siapa lagi? Jadi, kesimpulannya, masjid memiliki peran yang sangat besar dalam dakwah, baik pada masa Rasulullah maupun di era modern ini. Kayaknya ada yang kurang ya. Apa mungkin nanti diedit tambahin apa gitu ya? Tambahin opening gitu atau closing gitu kayak channel-channel YouTube ya kan ada intronya, udah itu baru ada outro-nya yang closing gitu. Atau bisa juga more tambahkan beberapa video dari YouTube gitu kan ke dalam videonya. More